Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita mulai, mari kita menghadiahkan suratul Fatihah untuk sahibi hadzal kitab Abu Hayyan at-Tauhidi wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhihi wa ulamaihi wa khususnya jami' abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa asatidina wa tajina wa muridina wa liman istama'ana hadha syai'un lillahum wa lanal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo, ada yang mau membaca? Qultu fi Abi Sulaiman Alaisa lau sofat alhaluha huna min aridin khotoan wasanihu ta'wilu wa madruhi. Iya, oke. Oke, teruskan aja dulu. Wa madruhu masalun kanat ablahu fil makna wa amti lit tahammati minal qadi qadi ya bener ya, nah qadi apa qadi itu? Qala bala. Iya. Qala bala walakin laisa kullu ma syahida bihi al-aqlu bisifaihi wa duha wa tahara wa duhara tahu wa tahara tahu wa ba'dahu wa bu'dahu minad danasi wadaroni fi afqahu wa ya fi afqahu nah. Betul, fi afqahu wa alamahu ya juzu ayyujadu dalika ala ayyujada dalika ala kamalihi ala kamalihi fi alami al hissi al mashubi al kadri ladhi la sabata lahu wala mustaqarra wa kaifa yajuzu ayu jada kullu ma huwa bil quwwati fi kulli syai'in bil fi'li fi halin wahidatin ka'annaka turidu anna anta'ril basyariyati wa hadha ma la yakunu wa la yajuzu an yakuna bal tatafawatu maratibu ashabu hadhil quwwati bihasabi ansabihim minha hina inqasamat alaihim fatahallu biha ala maqadiri majajihim wa tibaihim wa nahwudihim wa ihtimalihim wa dhalika al
tafawutu Al-tafawutu huwa alladhi yu'la halun hada an hada wa yahittu sya'nun hada an hada ila akhiri afaqul insaniyatil muhtamilatil riwayati hadihil quwwatil aliyatis syarifati summa innal akhlaqa wal ahfadha tabi'atun laha ala ma yabdu bihi min min du'fil aqli wal quwwati wal bayani wal lagzi wa tawassuti. Itu za ya, bukan nun ya. Bukan. Oke. Ya. Wa tawassuti. Oke. Ya, kita coba dulu pahami. Mungkin nanti kalau keliru kita bisa revisi lagi, karena memang ya susah maknanya ya, sebagaimana biasanya. Kalau nggak susah nggak mukobasah. Saya qultu li Abi Sulaiman, saya bertanya kepada Abi Sulaiman. Nah, jadi qultu itu tidak mesti saya ngomong, ya saya bertanya. Kalau dalam fikih mesti sa'altu begitu, atau su'iltu begitu. Tapi kalau ini biasanya memang qultu itu bertanya. Qultu li Abi Sulaiman, saya bertanya kepada Abi Sulaiman. Ada hamzah istifham. Alaisa law soffatil halu hahuna min aridin. Bagaimana ya? Jadi alaisa ini apa? Jadi misalnya ada nggak di Al-Quran alaisa zakaru kal unsa? Apakah laki-laki itu memang tidak seperti perempuan? Jadi pertanyaan itu mempertanyakan, tetapi untuk menegaskan gitu. Jadi misalnya alaisa zaidul qaim, alaisa zaid dan qaimun itu ya, karena ini laisa ya, saudaranya Inna kan, bener ya, karena sorry saya lupa. Alaisa zaidun qaiman. Jadi bukankah Zaid itu sudah berdiri? Gitu. Jadi ini kita pahami dari alaisa dulu. Jadi alaisa itu untuk mengkonfirmasi. Jadi artinya apa? Ada riye gitu. Jadi mengkonfirmasi aja. Lau sofat, seandainya sofat ini ya ada di bawah itu sifat, nah, ya bersih aja begitu. Andai kata keadaan itu bersih itu baik semua, itu namanya sof, bersih. Andai kata keadaan itu bersih, saya istihadkan seperti itu aja. Sofun itu sufiyun, sofu itu bersih. Kenapa harus mu'annas ya? Karena ya hal-hal itu kan ya tidak mesti mudzakkar, atau keadaan yang tidak clear itu bisa jadi mu'annas. Jadi keadaannya ini menunjukkan keadaan yang umum. Nah, seandainya keadaan itu bersih di sini, min aridin, dari sesuatu yang memang baru datang, tetapi sifatnya baru datang itu
khotoin, min aridin khotoin, dari sesuatu yang ya error misalnya, ataupun falsibility, sesuatu yang keliru. Wasanihin, dan sesuatu yang ya tidak pas, boleh begitu. Takwilin, jadi aridin khotoin, wasanihin takwilin. Sanih takwil, arid khoto. Gitu. Sanih itu yang baru tetapi unclear. Gitu. Oleh karena itu takwil munculnya. Arid itu asing, mungkin keliru. Khoto terakhir akhirnya. Wa madrubin masalin, dan yang dicontohi sebagai contoh. Gitu. Kanat ablaghu fil ma'na wa anfa lituhmati minal qadha. Jadi saya mengikuti aja, pakai qadha gitu aja. Bisa saja qidha itu bisa saja, tapi oke lah qadha gitu aja. Kanat ablaghu min fil ma'na wa anqa lituhmati minal qadha. Bukankah kalau keadaan itu, satu realitas itu selalu ada yang baru, yang tidak pas, sesuatu yang rumit, yang akhirnya membutuhkan takwil, sesuatu yang umpama, example ataupun sesuatu yang tidak real gitu, yang menimbulkan contoh-contoh, yang menimbulkan arti-arti. Andai kata hal seperti itu, ya memang seperti itulah. Dan bukankah seperti itu tuh realitas kan? Jadi bukankah realitas yang baru itu khoto? Khoto itu ada kekeliruan antara idealitas dengan realitas, itu khoto. Bukankah ada ketidakjelasan yang menimbulkan penakwilan? Bukankah ada pola-pola yang bersifat perumpamaan? Misalnya anak ini nakal, itu madrubun loh. Iya, anak ini nakal, anak ini ndablek misalnya, anak ini rajin, anak ini pintar. Apa ukurannya? Nggak bisa loh, itu madrubun. Jadi anak itu diberi label, stempel nakal. Itu kan berarti kan sama dengan orang ini baik. Itu namanya madrubun masalun. Gitu loh. Tetapi pada saat yang sama orang ini jelek, itu juga madrubun masalun. Orang ini jelek atau baik ya? Orang ini nakal atau baik ya? Sanihun takwilun. Nah, gitu loh. Kemudian yang ketiga, wah ini ada pendatang. Jangan-jangan dia ini dari keluarga penjahat ini. Aridun khoto. Bukankah dinamika realitas sosial itu seperti itu? Bukankah keadaan itu seperti itu? Jadi Nabi datang itu, orang baru, keliru. Nah, bisa dipahami kan? Aridun khoto. Kemudian pemahamannya itu interpretatif semua. Sudah ada yang dulu. Sholat udah ada, puasa udah ada. Anda kemudian menafsirkan sesuatu yang baru. Nah, ini contoh yang lain. Jadi, alaisa, bukankah ini fakta?
Mestinya kesadaran seperti ini, seperti tadi itu loh, kesadaran yang seperti tadi itu menjadikan kanat ablaghu fil ma'na. Bukankah seperti ini itu memperkaya makna yang lebih baligh? Ya gitu loh. Wa anfalit tuhmati minal qadha. Ya, apakah ini anfa atau anfa ya? Kalau anfa berarti menafikan, tuhmah itu apa? Misalnya kejelekan ataupun hal yang tidak baik atau yang apa begitu. Yang jelas ketika tiga hal tadi mewarnai realitas, dan itu memang faktanya seperti itu, mestinya kanat ablaghu fil ma'na. Mestinya pemaknaan itu lebih baligh. Pemaknaan terhadap realitas itu lebih hati-hati, Mas, lebih baligh. Kalau dalam bahasa ablagh itu lebih kita itu kalau kalam kamu kalau belajar balaghah dulu waktu di aliyah, kalau kamu kalamnya baligh itu wah bagus. Nah, itu lebih sofis, lebih wise, lebih dalam maknanya. Jadi sudah makna tapi ablagh, bayangkan. Sudah makna tapi makna itu adalah bagian dari fakta bahwa ada kalam yang baligh. Tetapi ini makna yang baligh. Itu menunjukkan seperti itu. Jadi dia ingin mengkonfirmasi kepada Abi Sulaiman As-Sistasani, bukankah fakta-fakta yang penuh dengan tafsir ini mestinya melahirkan tafsir-tafsir yang cerdas, yang canggih. Nah, gitu loh. Nah, itu aja intinya sebenarnya. Bukankah fakta-fakta yang serba interpretatif ini, interpretable ini, justru mestinya melahirkan tafsir-tafsir yang canggih. Nah, itu kira-kira pemahaman saya seperti itu. Tetapi ini ditanyakan kepada Abi Sulaiman. Bagaimana jawabannya? Saya kira seperti itu. Jadi memang harus bala, ya memang kan begitu kan? Bala, ya memang. Bala, iya memang mestinya begitu. Kata Abi Sulaiman As-Sistasani. Walakin laisa kullu ma syahida bihil aqlu bisofaihi wa taharatihi wa bu'dihi minad dansi wad darni fi afqihi wa alamihi fi afqihi wa kalau ini wadarni fi, kalau afqoha ya enggak pas sih, tapi kalau afq itu apa maknanya? Aduh. Ufuqihi. Oh, fi ufuqihi wa ala, kalau begitu wa alamihi, maaf ya. Fi ufuqihi wa alamihi, begitu. Betul ya, tadi saya membaca awalnya alamihi. Oke. Memang begitu kan? Memang seperti itu. Akan tetapi itu ya, apa yang kami saksikan tentang akal dengan kebersihannya, dengan kesuciannya, dan dengan lepasnya, jauhnya akal dari kotoran-kotoran, baik itu di ujung sini atau di ufuknya maupun wa alamihi, dan alamnya, kosmiknya, kosmik dari akal itu. Walakin laisa kullu ma syahida bihi
Ya juzu bagi saya ini khobar. Ya juzu iku boleh ayu jada. Jika ditemukan opo zalika ala kamalihi atas kesempurnaannya fi alamil hissi al-mashubi al-kidri alladzi la sabata lahu wala mustaqir. Jadi iya memang begitu ya. Ini ya, maaf ya, saya agak sedikit bisa biar. Iya memang, tetapi bukankah akal dengan kesempurnaannya, potensi-potensi yang hebat ini, begitu kan? Dengan hebat ini, bukankah akal yang dengan sempurnanya ini itu sah-sah saja jika kemudian akal yang sempurna itu bertemu dengan alam realitas yang tidak sempurna. Loh gitu loh. Gitu. Jadi iya paham ya saya kira ya. Ini tadi kan awalnya kan bukankah keadaan yang itu melahirkan. Jadi intinya fakta yang tidak ideal itu akal itu mestinya mengambil inspirasi untuk menyampaikan hal-hal yang ideal. Itu namanya kana ablaghul makna. Tetapi iya seperti kata Abu Sulaiman, iya memang betul. Tetapi begini, oke lah akal yang ideal, tetapi juga sah-sah saja dia bertemu dengan hal-hal yang tidak ideal. Itu sebenarnya begitu. Yang tadi dari tidak ideal, aridun khotoun, ini tidak ideal ini. Kemudian sanihun ta'wilun, ini tidak ideal. Idealnya al-ma'na ablagh. Nah, ini ideal. Tetapi kemudian dijawab oleh ini tadi itu Abu Sulaiman As-Sistasani dijawab begini, akal itu ideal ya sah-sah saja juga bertemu dengan hal yang tidak ideal, begitu. Jadi apa kemudian kalau sampai di sini bahwa ketidaksempurnaan itu adalah sesuatu hal yang wajar di tengah idealisme kesempurnaan. Karena kesempurnaan itu hanyalah sebuah ideas. Sementara fakta dan realita itu adalah ruang dan tempat ketidaksempurnaan. Kalau Anda bilang perempuan ini sangat cantik, sempurna cantiknya, itulah ideas. Tetapi ketika Anda berteman satu hari, Anda akan menemukan ketidaksempurnaan wanita ini. Nah, itu namanya kesempurnaan itu akan selalu bertemu dengan ketidaksempurnaan. Nah, gitu loh. Bukankah? Jadi di sini jawabannya jelas sekali tadi itu. Walakin kullama syahidal aqlu bisifai yajuzu ayyu jadadzalika ala kamalihi, tetapi ketemunya dengan alamil hissi al-masyubi atau al-musyawwabi itu syaba yashibu syaiban itu ya deket-deket dengan kekotoran ya macam-macam dan seterusnya begitu. Iya begitu kan. Jadi ini ya maaf ya mungkin saya terlalu bertele-tele menjelaskannya, tapi saya khawatir tidak jelas gitu. Ini aja saya masih khawatir nggak jelas. Jadi tadi la sabata lahu wala mustaqir begitu jadi seperti itu kan. Tapi sekali lagi yang pertama tadi fakta-fakta ketidaksempurnaan itu yang pertama tadi mestinya itu melahirkan kesempurnaan ideal atau idealisme kesempurnaan. Begitu. Itu pertanyaan tadi itu Abi Sulaiman tadi. Qultu li Abi Sulaiman. Saya bertanya alaisa law sofatil
Jadi fakta-fakta ketidaksempurnaan itu mestinya melahirkan idealisme kesempurnaan. Jadi idealisme kesempurnaan, fakta-fakta ketidaksempurnaan, idealisme kesempurnaan di sebelah sini, fakta-fakta ketidaksempurnaan. Sekarang ini teori loh Mas. Sekarang aplikasinya. Ada Nabi maksum. Nah, kesempurnaan kan. Nabi itu pokoknya iya kan begitu kan? Tetapi ini kesempurnaan. Kesempurnaan Nabi berada di tengah ketidaksempurnaan. Nah, itu kan. Ini. Jadi pada saat yang sama ketidaksempurnaan melahirkan mestinya ini mestinya loh. Saya tidak tahu kenapa dia mestinya. Artinya mestinya itu tidak mesti harus. Mestinya saja melahirkan kesempurnaan. Tetapi kesempurnaan ini selalu hadir dalam ketidaksempurnaan. Kesempurnaan Nabi ada di tengah ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan masyarakat jahiliyah melahirkan sosok yang sempurna, yaitu Nabi. Tetapi sosok yang sempurna ini faktanya ada di tengah ketidaksempurnaan. Itu logikanya yang dia bangun. Artinya bahwa Nabi itu orang hebat, paling cerdas, fatonah, amanah, tabligh, bisa menyelesaikan semua masalah. Kenapa masih ada masalah? Mungkin ada gagah bertanya seperti itu. Kenapa harus 23 tahun? Zaman berapa orang di Mekah misalnya? Kenapa harus berjanji? Kenapa dia harus perang Uhud harus kalah? Dan seterusnya. Ini Nabi bagaimana? Mungkin Anda kelabakan itu ditanya kayak gitu. Oh iya ya. Mungkin bahasa ininya ada. Ini ada logika tasawuf loh, ada logika sejarah itu ada. Logika yang dipakai oleh para kiai, para ustadz itu ada seperti itu. Disampaikan kadang-kadang ke pengajian. Kenapa Nabi ini mboten ngeten ya mergone ben ngeten. Nah, ngoten biasanya dalam pengajian kiai-kiai. Ya itu sah-sah saja argumen, tetapi ini argumen baru yang disampaikan tentang antara idealitas dan realitas yang agak sedikit rumit. Ini baru belum selesai bacanya maknanya ya. Oke. Wa kaifa? Ini pertanyaan lagi. Wa kaifa yajuzu, dan bagaimana boleh? Sahkah? Ah gitu loh. Wa kaifa yajuzu, sahkah? Bolehkah? Wajarkah? Ayu jada kullama huwa bil quwwati fi kulli syai'in bil fi'li fi halin wahidatin. Sahkah jika ditemukan bahwa seseorang yang memiliki potensi, kekuatan, energi fi kulli syai'in, di dalam segala sesuatu, ya juzu bil fi'li, dengan melakukannya, dengan menghapusnya, dengan mendecide-nya. Bil fi'li ini menjadi ta'alluqnya kepada kaifa ya juzu bagi saya itu. Fi halin wahidatin. Jadi bagaimana kemudian sahkah atau ya kira-kira wajarkah atau ya bolehkah gitu jika kemudian orang yang memiliki kekuatan tertentu, energi tertentu, dia kemudian merubah sosial dengan tindakannya fi halin wahidatin. Jadi maksudnya ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab menurut saya. Saya belum membaca setelahnya. Tetapi kalau memang kesempurnaan ini di satu sisi dan ini ketidaksempurnaan, itu
ya rasional aja. Yang sempurna ini tidak bisa Mas mengubah ketidaksempurnaan sekaligus. Ya karena ketidaksempurnaan itu adalah realitas yang tidak bisa kita hilangkan. Mesti gitu loh. Jadi jangan berpikir Anda menjadi muslim semua, taat semua, ke masjid semua, penuh masjidnya. Nggak mungkin gitu. Karena justru ketika taat semua, muslim semua, itu adalah kesempurnaan. Dan kesempurnaan itu tidak ada orang yang sempurna di sini gitu loh. Jadi karena orang sempurna di sini, karena di sini ada fakta ketidaksempurnaan. Jadi wah kaifa yajuz. Jadi bagaimana bisa orang yang memiliki potensi kuat ini untuk dengan tindakannya sekaligus merubah ketidaksempurnaan? Kayaknya enggak. Nah, gitu loh. Kayaknya Nabi tidak seperti itu. Jadi seperti itu kira-kira. Ka'annaka turidu. Seakan-akan kamu menghendaki anta. Ini kalau uriyah ya antaria begitu. Kalau antaria itu ya menelanjangi. Seakan kamu akan menggiring ataupun menuntun ke manusia. Wa hadza ma la yakunu wa la yajuzu an yakuna. Ya enggak ada lah. Ini itu sesuatu yang tidak akan ada dan tidak boleh untuk menjadi ada. Ya karena logikanya susah juga gimana ya. Gitu loh. Enggak bisa Mas, ketidaksempurnaan itu mesti akan hadir. Gitu loh. Kita jangan berpikir stres nanti kamu. Ya berjalan aja gitu, bahwa kamu beristihad, berikhtiar untuk melakukan perubahan sedikit-sedikit di masyarakat. Yang penting kamu lakukan. Jangan kemudian berpikir kapan ya masyarakat sadar semua. Oh ini tuh Islam itu kan benar itu. Disuruh pakai jenggot aja kok pada nggak mau gitu. Mesti padahal itu Nabi loh, sunnahnya Nabi jenggotan loh. Waduh, apalagi suruh pakai jenggot kayak gitu. Iya, jadi Anda jangan takut dengan para yang berjenggot, nggak usah. Ya itu akan idealisme seperti itu, ya gitu. Wa hadza ma la yakunu wa la yajuzu an yakun. Bahkan tafawutu marati bi ashabi hadhil quwwah iku bihasbi ansabihim minha hina in qasamat alaihim fatahallu biha ala maqadiri majazihim wa tiba'ihim wa tahawudihim wahtimalihim. Bahkan fakta perbedaan yang terjadi pada orang yang memiliki kekuatan energi itu real terjadi sesuai dengan ya kapasitas dan karakter mereka masing-masing. Nabi Isa berbeda dengan Nabi Musa. Nah itu loh. Ini maksudnya. Jadi marotib ashabi hadhil quwah. Ini kan sekali lagi quwah itu adalah energi mengetahui yang atas tadi, yang gaib tadi. Nabi Isa berbeda dengan Nabi Muhammad. Dan itu marotibnya berbeda. Itu. Jadi apalagi jika setiap orang yang punya marotib, yang punya al-quwah saja itu sudah berbeda-beda. Itu. Fakta. Ini faktanya gitu. Jadi hal yang berbeda ini tentu pasti akan melahirkan yang berbeda pula kan begitu. Nah, perbedaan ini sudah jelas menunjukkan adanya ketidaksempurnaan. Begitu. Logikanya seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi makanya wadali, jadi kenapa kemudian ya mereka itu bihasbi ansabihim minha hina in qasamat alaihim, ketika dibagi fatahallu biha ala maqadir. Jadi mereka kuahnya itu diberikan oleh Allah itu sesuai dengan tiba'ihim,
Kenapa Nabi Isa bisa menyentuh orang jadi melek lagi? Ya karena itu tibaihim wa maqadiri majazihim. Jangan berpikir Nabi Muhammad berlaku seperti itu. Oh, Nabi Isa lebih hebat. Enggak. Maqadirul quwwah itu biqadri tibaihim. Begitu. Ini logika kenabian. Nabi Musa itu ya begitu. Nabi Ibrahim ya begitu. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Saya kira nggak tahu Nabi Muhammad itu bisa nggak menyembelih Fatimah misalnya. Kayaknya nggak kuat itu. Maaf ya, saya tidak bermaksud menjelekkan. Tetapi maksud saya bahwa i'jaz atau mu'jizatun Nabi ataupun fadhailun Nabi ataupun khawariqul 'adah lin Nabi itu mutafarik, berbeda-beda sesuai dengan tibaihim wa majazihim wa maqadirihim. Ini kita harus pahami seperti itu. Dan ini perbedaan ini jelas sekali menunjukkan perbedaan fakta-fakta ketidaksempurnaan di sebelahnya. Itu yang menjadi lahan dakwah. Tetapi karena ini sudah berbeda konsep kesempurnaannya, makanya jelas sekali ketidakmungkinan untuk menjadi kesempurnaan yang tidak sempurna ini. Itu. Kalau sudah sempurna nggak usah pakai ada Nabi Muhammad, cukup Nabi Adam saja. Tapi Nabi Adam aja kan tidak bisa menyelesaikan antara Qabil sama Habil. Itu juga fakta. Itu. Makanya kesempurnaan Nabi Adam juga dibarengi dengan ketidaksempurnaan, tetapi ketidaksempurnaan itu melahirkan kesempurnaan yang baru. Gitu. Di tengah-tengah ketidaksempurnaan. Jadi semua ini kalau boleh lebih jauh, pola-pola seperti ini kalau kita ke Persia dan merambat sedikit ke India, Zoroaster, nah itu nanti ada konsep baik dan buruk, yin sama yang, ada konsep jahat dan baik. Nah gitu. Sebenarnya juga arahnya ke situ, logika dualisme tentang realitas itu juga ya kuno banget, nalarnya kuno banget. Tapi kan kita kan tersadarkan juga dengan logika yang dibangun oleh Imam Abu Hayyan ini dengan satu gagasan. Oke ya. Susah ya. Terus wadzalika tafawutu huwa alladzi yu'la halu hadza an hadza yu'la. Begitu ya. Perbedaan ini yang menjadikan lebih tinggi di suatu waktu hada dari hal yang lain. Gitu. Wa yuhittu ahato yuhittu wa yuhittu sya'nu hada an hada. Jadi perbedaan ini menjadikan adanya ini baik, ini tinggi, ini rendah. Ini komprehensif, ini tidak komprehensif. Gitu. Jadi ini kita bisa bandingkan banyak hal. Ila akhiri ufuqil insaniyah. Dan ini akan berlanjut sampai kepada ujung dari fakta-fakta kemanusiaan. Al-muhtamilati yang menanggung yang terjadi li ghayati hadhil quwwatil 'aliyati syarifati, demi tujuan utama dari energi yang luhur, yang syarifah, yang mulia. Ya apa? Ya sebenarnya kenabian itu visinya sama. Itu. Visinya sama. Makanya di sini ghayah hadhil qul 'aliyah asy-syarifah. Visi Nabi Musa sama, visi Nabi Isa sama, visi Nabi Muhammad sama. Kalau begitu kenapa perlu ada syariah baru? Ya karena tadi itu konsep kesempurnaan akan berhadapan dengan realitas ketidaksempurnaan yang arid, yang baru. Itu loh Mas. Yang baru. Kalau zamannya Nabi Isa dengan menyentuh orang menjadi buta, mungkin pada orang pada
tahu semua. Tapi pada era Nabi tidak mesti menjadikan itu ketaatan. Itu sama dengan fakta hari ini. Katakanlah kehebatan orang berpencak silat ataupun bermacam-macam, saya kira akan dikalahkan dengan Mbak Google kan. Fakta hari ini apa? YouTuber. Itu apa sekarang? Siapa yang punya follower? Nggak. Kalau dulu follower itu ashabun Nabi. Sekarang follower siapa? Iya kan? Sekarang yang follower siapa? Yang punya follower mengklaim 10 juta. Iya siapa? Ya mereka. Itu kan fakta bahwa memang kalaupun saya bisa ini bisa itu tidak mesti punya follower. Fakta. Itu kan. Itu realitas. Makanya tidak yang lama itu nggak mesti harus sama sesuai dengan ini. Jadi makanya ada ghayatus syarifah, ada tujuan yang ali. Uwah ini punya tujuan yang mulia, yang ali. Jadi itu yang syarifah. Sampai kepada perjalanan ke manusia. Saya tidak tahu itu teknologi seperti ini yang ghaya asyarifah itu yang apa. Saya kira ghayah yang syarifah itu adalah nilai-nilai dari kenabian yang betul-betul inspiratif, propetics itu kan. Ada propetics, ada pendidikan propetics, karakter propetics, teknologi propetics. Itu sebenarnya kan ghayah asyarifahnya masih jalan itu. Kita pakai serba prophetic gitu. Bisa nggak kita merumuskan Google Prophetics misalnya? Jangan Google yang aritmatik, ya, tapi prophetic bisa nggak? Kalau bisa, ayo bikin program. Program itu tolok ukurnya tidak aritmatik. Aritmatik itu yang tampil pertama itu yang ngeklik yang pertama mesinnya. Tapi kita bikin intelligence yang artificial yang ngeklik itu yang baik gitu. Jadi ketika kliknya itu justru bagus gitu. Tidak karena banyak. Jadi misalnya saya ambilnya moral anak, munculnya itu yang banyak ngeklik. Nah, ini namanya logika algoritmatik. Kalau kita ngekliknya moral anak itu Nabi Muhammad. Itu namanya kita pakai mesin artifisial, intelijen artifisial yang profetik. Itu tidak algoritmatik. Itu berarti namanya masih punya potensi. Tapi sekarang enggak, yang follower itu kembali lagi. Konsumen orang. Ya makanya itu konsumen orang yang menjebak itu. Itu makanya karena algoritmatik tadi itu. Google kan membuat kayak bisnis seperti itu. Jadi dibuatlah yang lebih populer. Ya makanya karena basisnya adalah kapitalistik. Yang kapitalis jadi kita itu buku bagus. Itu ya sesuai yang banyak di jurnal tulisan saya itu dianggap bagus kalau sudah masuk ke misalnya Elsevier ataupun yang grade-nya, Scopusnya tinggi. Karena Scopus tinggi itu berarti banyak dilihat orang. Banyak dilihat orang berarti banyak manfaatnya. Banyak dilihat orang berarti menyedot kapital kepada Google. Itu sebenarnya kebaikan, itu materialistik. Iya, faktanya seperti itu. Tetapi itu hampir semua kita ikuti kan. Saya kira dokter aja akan kalau Anda Mbak pusing, obat pusing paling mujarab. Oh ini aja Mbak ya. Nah pakai Google. Iya. Mbak sakit perut, obat sakit perut paling mujarab. Oh ternyata tulis lagi kasih. Yang ratingnya paling tinggi. Oh iya ini fakta. Gitu kan. Jadi itu fakta. Jadi hahuna wa yahatu asyani ila akhir. Summa innal akhlaqa wal alfaza tabi'atun laha. Jadi ghayahnya itu utama,
akhlak dan bahasa itu mengikuti, gitu. Akhlak itu apa? Akhlak itu moralitinya. Visi itu bukan akhlak. Iya, jadi visi itu epistem, itu visi itu ontologisnya. Visi itu ontologisnya. Kalau di sini dia pahami summa innal akhlak itu berarti implementasi baik. Nah, gitu loh. Implementasi yang baik, yang baik ataupun kondaksnya, moral kondaksnya itu ya aturan mainnya yang bermoral, itu namanya berarti akhlak. Jadi wal alfad bahasa itu tabi'atun mengikuti alama yabdu bihi atas apa yang tampak bihi dengan ma min dhafil aqli dari kemungkinan terjadi lemahnya akal wal quwati dan potensi wal bayani wal laghzi wat tawassuti. Laghz itu kurang tahu, mungkin bisa dicek nanti wat tawassuti dan tawassut. Oke, jadi saya kira itu pemahaman penafsiran yang sangat-sangat, saya katakan saya harus berani mengatakan itu, karena kalau tidak itu saya tidak tahu bagaimana orang menafsirkan ayat ini. Mungkin jadi kalau saya keliru saya dapat 1, kalau benar kita dapat 1 ya, kalau kita keliru, kalau kita salah ya, kalau kita benar ya dapat 2, itu aja. Karena ini bahasanya bahasa filsafat, jadi agak sedikit kompleks pemahamannya. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Ada pertanyaan atau tanya? Tadi maksudnya yang kemunculan kesempurnaan yang baru itu kayak apa sih Pak? Kesempurnaan Yang baru kan tadi yang sempurna ketemu sama yang tidak sempurna. Tadi itu yang kesempurnaan yang baru itu maksudnya gimana? Jadi ini kan dari bahasa ya kesempurnaan yang baru gitu ya. Ini kan dari pertanyaan pertama, alaisa law sofatil hal an aridil khotoin kanat ablagul ma'na fil ma'na, melahirkan ablagu fil ma'na. Jadi realitas-realitas yang penuh dengan takwil, penuh dengan khoto, itu melahirkan ablagul ma'na. Ini yang dimaksud dengan kesempurnaan, gitu di fakta. Dan itu juga terjadi pada era kenabian. Fakta-fakta jahiliyah itu melahirkan kesempurnaan, sosok kesempurnaan baru, yaitu Nabi Muhammad yang bisa menyelesaikan masalah. Tetapi kesempurnaan ini ada di tengah-tengah ketidaksempurnaan. Nah, itu. Makanya ya tentu kesempurnaan ini tidak bisa menyelesaikan semua ketidaksempurnaan. Itu fakta yang terjadi. Jadi membaca realitas dan idealitas tentang misi-misi kenabian dalam konteks historisitasnya, saya kira itu yang perlu dipahami. Jadi seperti itu. Kalau kita menggunakan nalar-nalar fisika itu ya, teori-teori tentang fisika ini itu sebenarnya masih memberikan peluang-peluang tentang problem ataupun anomali ataupun ya, jadi aksioma-aksioma ini akan selalu menghadirkan anomali, dan itu ketidaksempurnaan. Nah, ketidaksempurnaan ini itu sebenarnya selalu akan diiringi dengan datangnya kesempurnaan. Artinya apa? Potensi tentang kesempurnaan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan ini. Tetapi kesempurnaan, potensi kesempurnaan ini sebenarnya tidak bisa betul-betul menyelesaikan fakta-fakta ketidaksempurnaan. Jadi anomali teori yang diselesaikan oleh konsep kesempurnaan atau al-quwa al-aliyah ini mungkin bisa menyelesaikan, tetapi akan lahir anomali baru. Sehingga ini tidak pernah habis.
Jadi ideas tentang kesempurnaan itu adalah ideas tentang super cars, mobil. Tapi ketika mobil itu lahir, ya banyak problem. Kurang cepat, kurang bagus, kurang ini. Melahirkan kesempurnaan lagi. Kemudian bersamaan dengan itu ada konsep kesempurnaan, tetapi juga ketika lahir tidak sempurna. Itu seperti itu. Jadi dinamis ya Pak Zuhri ya. Ya, Antara ketidaksempurnaan dengan kesempurnaan itu selalu berubah, tidak statis gitu loh. bukan begitu maksudnya. Jadi bahwa kesempurnaan itu adalah ideasional yang tepat itu. Ketidaksempurnaan itu adalah realitas. Itu aja. Realitas yang tidak sempurna ini mestinya menginspirasi lahirnya idea-idea kesempurnaan. Dan idea-idea kesempurnaan itu ketika diaplikasikan dalam realitas itu mestinya disadari bahwa aplikasi yang sempurna dalam realitas yang tidak sempurna itu akan melahirkan ketidaksempurnaan. Itu loh. Punya ide tentang perfect man ataupun Superman, tapi ketika dalam realitas film Superman itu tidak sempurna karena dia harus jatuh cinta pada perempuan biasa. Tuhan itu seperti itu mestinya, meskipun dia Superman, itu Superman, tapi itu. Oke, saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama.